Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoiriza Azman Miraza, absen 19 dari 11 IPS 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar bersama teman saya, Muhammad Ramzi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perjanjian, jalannya perjanjian, dan dampaknya perjanjian. Nah, Muhammad Ramzi akan menjelaskan tentang isi perjanjian dan tokoh ruang waktunya perjanjian. Nah, latar belakang terjadinya konferensi meja bundar adalah upaya untuk mengakhiri konflik dan penyelesaian politik yang diterima oleh kedua belah pihak dengan melibatkan mediasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peristiwa konferensi meja bundar, persiapan perundingan dilakukan pada awal tahun 1949. Nah, barulah pada 23 Agustus 1949 pembukaan KMB dilaksanakan di Den Haag. Diskusi dan negosiasi intensif antara delegasi Belanda dan Indonesia berlangsung dari Agustus hingga November 1949. Mediasi oleh pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dilakukan sepanjang perundingan KMB. Penandatanganan perjanjian Romroyen pada 2 November 1949 dan pengumuman hasil perundingan itu setelah penandatanganan perjanjian pada 2 November 1949 itu. Implementasi perjanjian dilakukan setelah perundingan selesai. Nah, kemudian ada dampak dari KMB. Yang pertama ada pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia jatuh pada 2 November 1949. Yang kedua, ada penarikan pasukan Belanda setelah penandatanganan perjanjian pada 2 November 1949 itu. Nah, yang ketiga, ada pembentukan negara Indonesia yang merdeka berlangsung setelah pengakuan resmi kemerdekaan pada 2 November 1949 itu. Yang keempat, ada penyelesaian konflik setelah perjanjian tersebut. Yang kelima, ada mengakhiri kolonialisme Belanda di Indonesia setelah pembentukan negara Indonesia yang merdeka pada 2 November 1949. Selanjutnya, isi perjanjian Romroyen. Yang pertama, pengakuan kemerdekaan, yaitu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pembagian wilayah, yaitu pembagian wilayah antara Indonesia dan Belanda. Wilayah-wilayah yang efektif berada di bawah kendali Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari RIS. Yang ketiga, status Irian Barat, yaitu memberikan status khusus kepada wilayah Irian Barat yang sekarang menjadi Papua dan memperkenankan penentuan nasib sendiri di masa depan. Yang keempat, kerjasama ekonomi. Perjanjian mencakup kerjasama antara Indonesia dan Belanda, termasuk pengaturan perdagangan, investasi, dan pemulihan ekonomi. Yang kelima, perlindungan hak warga negara, yaitu melindungi hak-hak warga negara Indonesia di Belanda dan hak-hak warga negara Belanda di Indonesia. Lalu yang terakhir, pembebasan tawanan perang. Perjanjian mencakup pembebasan tawanan perang dari kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada latar dan tokoh yang terlibat. Konferensi meja bundar diadakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 dan berlangsung selama beberapa bulan hingga 2 November. Lalu tokoh-tokoh yang terlibat, yang pertama ada Muhammad Roem, merupakan diplomat dan politikus Indonesia yang memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan KMB. Yang kedua, Dr. Van Rooyen, yaitu wakil dari delegasi Belanda yang berperan dalam perundingan KMB. Yang ketiga, ada Menteri Tan Malaka, yaitu tokoh Indonesia yang berperan sebagai penasehat dalam delegasi Indonesia dalam perundingan KMB. Dan yang keempat, mediator PBB. Dalam perundingan KMB, mediator PBB ikut membantu memediasi perundingan antara Belanda dan Indonesia. Nah, itu tadi video penjelasan dari kami berdua tentang konferensi meja bundar atau KMB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya pemahaman dalam video tersebut. Saya Hoiriza Azman Mirza dan Muhammad Ramzi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.